Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua Hamasyah menurut Yohanes. Pasal 2. Mukjizat yang pertama, air menjadi anggur. Ayat 1 sampai 12. Dan pada hari ketiga berlangsunglah sebuah pesta perkawinan di Kana, Galilea, dan ibu Yeshua hadir di sana. Dan Yeshua serta para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Dan ketika anggur kurang, ibu Yeshua berkata kepadanya, "Mereka tidak mempunyai anggur." Yeshua berkata kepadanya, "Ada apa denganku dan engkau, hai wanita? Saatku belum tiba." Ibunya berkata kepada para pelayan itu, "Apa saja yang dia katakan kepadamu, lakukanlah." Dan di sana terdapat 6 bak air dari batu, yang masing-masing menampung 2 atau 3 tempayan, sesuai dengan adat penahiran orang-orang Yahudi. Yeshua berkata kepada mereka, "Isilah bak-bak itu dengan air." Dan mereka mengisinya sampai penuh. Dan dia berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Dan mereka membawanya. Dan ketika pemimpin pesta itu mencicip air yang telah dijadikan anggur, dan dia tidak mengetahui dari mana itu berasal, tetapi para pelayan yang telah mencedok air itu mengetahuinya, maka pemimpin pesta itu memanggil mempelai pria, dan dia berkata kepadanya, "Setiap orang pertama-tama menyuguhkan anggur yang baik, dan bila mana mereka sudah dipuaskan, barulah yang kurang baik. Engkau bahkan telah menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Yeshua melakukan hal ini di Kana, Galilea, sebagai awal dari tanda-tanda ajaib, dan dia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu dia turun ke Kapernaum, dia dan ibunya dan saudara-saudaranya dan para muridnya, dan mereka tinggal di sana tidak berapa lama. Paskah pertama, Yeshua membersihkan bait suci. Ayat 13 sampai 25. Dan Paskah orang-orang Yahudi sudah dekat, dan Yeshua naik ke Yerusalem. Dan di bait suci dia mendapati orang-orang yang sedang berjualan lembu dan domba dan merpati, juga penukar-penukar uang yang sedang duduk. Dan dengan membuat cambuk dari tali temali, dia mengusir semuanya dari bait suci itu, baik domba-domba maupun lembu-lembu. Dan dia menumpahkan keping-keping uang para penukar uang, dan menjungkir balikan meja-mejanya. Dan terhadap mereka yang berjualan burung merpati, dia berkata, "Singkirkanlah hal-hal ini dari di sini. Janganlah menjadikan rumah Bapakku sebagai rumah perdagangan." Kemudian orang-orang Yahudi menjawab dan berkata kepadanya, "Engkau menunjukkan tanda apa kepada kami sehingga engkau melakukan hal-hal ini?" Yeshua menjawab dan berkata kepada mereka, "Hancurkanlah tempat suci ini,
dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun, dan engkau akan mendirikannya dalam 3 hari? Namun yang ia katakan tentang tempat suci itu adalah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tatkala dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, para muridnya teringat bahwa dia pernah mengatakan hal itu kepada mereka, dan mereka percaya pada kitab suci dan pada firman yang telah Yeshua katakan. Dan ketika dia berada di Yerusalem pada waktu Paskah, pada saat perayaan, banyak orang percaya kepada namanya karena menyaksikan tanda-tanda ajaibnya yang telah dia lakukan. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia mengenal semua orang, dan karena dia tidak mempunyai kepentingan bahwa seseorang harus bersaksi tentang manusia, karena dia sendiri mengenal apa yang ada di dalam manusia.